Indonesia dijajah para wanita. Lelakinya rela jadi panci, tapi tak sadar dan tak malu. Saudaraku sebangsa dan setanah air, tahukah Anda bahwa setelah Indonesia merdeka dari penjajah Belanda, kemudian sedikit demi sedikit dijajah oleh para wanita. Tetapi anehnya, para lelakinya sedikit demi sedikit pula berubah menjadi banci, bahkan lebih banci daripada para bencong. Dan yang paling menyedihkan, walau dikatakan lebih banci daripada para bencong, mereka tetap tidak tergerak hatinya untuk berusaha merubah sikap menjadi lelaki sejati. Lelaki Indonesia seolah-olah merasa sudah aman dan nyaman menjadi para lelaki yang solihah. Begitu penakutnya para lelaki melebihi para wanita, sehingga diberi gelar dan julukan lelaki solihah. Solihah, saking solihahnya, sehingga lelaki pun dijuluki lelaki solihah. Saudaraku sebangsa dan setanah air, silahkan para wanita menjadi pejabat, silahkan para wanita menjadi pegawai, silahkan para wanita berkarir apa saja. Silahkan para wanita menjadi pemimpin negara atau pemimpin daerah atau desa. Namun, janganlah rakus dan tamak ingin menjadi pemimpin dalam rumah tangga, ingin menguasai suami seorang diri, ingin mengatur suami sekehendak hati. Semua urusan rumah tangga tergantung selera istri. Jika istri tidak berselera, maka suami harus ngalah dan nurut. Jika tidak mau, maka istri mengancam akan pergi kerja di luar negeri. Semua ini bukan kesalahan para wanita, namun semuanya kesalahan para lelaki. Karena mental para lelakinya telah berubah menjadi lelaki penakut daripada para wanita. Seharusnya para lelaki itu menjadi pemimpin dalam rumah tangga, karena bangsa dan negara terbentuk dari jutaan rumah tangga. Jika setiap rumah tangga berjalan sesuai dengan norma dan aturan yang semestinya, maka bangsa dan negara juga akan berjalan sesuai dengan aturan, norma, dan koridor yang semestinya. Sebaliknya, jika rumah tangga hancur, maka negara juga hancur. Kita lihat saja, Indonesia sejak zaman presidennya dipegang oleh Pak Soeharto, hampir semua urusan bangsa dan negara tergantung pada selera Ibu Tien Soeharto. Kemudian gaya dan model kepemimpinan seperti itu dijadikan teladan, dijadikan contoh, dan diikuti oleh para pejabat negara. Hampir seluruh pejabat negara gaya hidupnya dikendalikan oleh istri mereka masing-masing. Kemudian setelah itu berbondong-bondong para tokoh bangsa dan tokoh agama juga berlomba-lomba mengikuti gaya hidup seperti itu, hingga zaman Gus Dur, kemudian diperparah lagi pada zaman Bu Megawati. Saudaraku sebangsa dan setanah air, pada zaman Pak SBY hingga Pak Jokowi, hampir tidak ada tokoh bangsa atau tokoh agama yang membahas masalah seperti ini. Seolah-olah ini bukan masalah besar. Padahal inilah sumber masalah besar yang sesungguhnya. Para lelaki Indonesia jarang yang menjadi lelaki sejati. Rata-rata mereka hanya sebatas jadi laki-lakian belaka. Mereka wujud luarnya lelaki,
tenaga fisik lahiriahnya juga lelaki, bahkan alat kelaminnya juga lelaki. Akan tetapi, jiwa, mental, watak, sikap, dan sifat-sifat mereka telah berubah menjadi banci. Bahkan begitu takutnya mereka pada istri, sehingga mereka lebih solihah daripada para wanita yang solihah. Inilah malapetaka yang sangat besar luar biasa. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ingatlah bahwa para wanita itu bengkok karena mereka tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Sedangkan para lelaki yang seharusnya mendidik dan meluruskan para wanita, tetapi justru berlomba-lomba bersembunyi di bawah ketiak istri mereka masing-masing. Yang akhirnya para lelaki Indonesia telah berubah menjadi lebih bengkok daripada para wanita. Bahkan para ulama, kiai, dan para ustadz pun lebih takut pada istri mereka masing-masing daripada takut kepada Allah Azza wa Jalla. Para lelaki Indonesia telah dijajah dan dikuasai oleh para wanita. Bahkan banyak yang rela jadi budak satu istri saja. Mereka ketakutan untuk mendidik 2 istri atau lebih. Bahkan saking takutnya kepada istri mereka masing-masing, mereka rela menjadi budak pembantu rumah tangga. Mereka rela menjadi tukang antar jemput istrinya kerja di pabrik-pabrik. Istrinya yang bekerja di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan, di kantor-kantor. Sedangkan suaminya yang sebagai seorang laki-laki yang seharusnya menjadi pemimpin rumah tangga, rela menjadi pembantu rumah tangga antar jemput sang istri. Sehingga yang mengendalikan seluruh kegiatan rumah tangganya adalah sang istri tercinta. Naudzubillah min dzalik. Ada lagi yang aneh tapi nyata. Suaminya ongkang-ongkang di rumah, sedangkan istrinya kerja, banting tulang, keras keringat siang malam, menjadi TKW di luar negeri. Naudzubillah min dzalik. Inilah kenyataan-kenyataan yang jarang dibahas oleh para tokoh bangsa, oleh para tokoh agama di negeri kita tercinta. Padahal inilah sumber malapetaka, mendatangkan banyak bencana, musibah, dan seterusnya. Semoga kita semua menjadi sadar. Amin.